Pak Ali. Jadi sebenarnya bapak-bapak yang mengaji kita minta dokumennya itu mau Pak satu termasuk dengan janji kajian atau tanah nama. Sekarang jangan bapak membawa berita, tapi juga jangan memahami dari kapal selama kami tidak jelas. Itu satu. Dan yang kedua, untuk yang tentang ini, yang pakai itu, apakah kita mau ngomong aja di atas meja, dan kita turun di situ untuk menyelesaikan itu? Siapa yang menyelesaikan, siapa yang bertanggung jawab di situ? Maaf, ini bukan dia marah, tetapi itu yang kita mau lakukan. Dan yang ketiga, itu yang kemudian supaya kita tetap mendukung, apakah catatan apa yang disampaikan oleh kepada sini disampaikan sama Bapak Bupati. Jawabannya Pak, kalau belum menanya itu di mana posisi sertifikat itu? Tetap kami di desa itu bilang situ di situ. Nah itu ya. Makanya kami mau lihat. Misalnya di Pacung itu apakah benar 4 hektar? Yang diganti rugi jangan 2 hektar. Nah jadi itu kan. Di situ ya. Supaya kita tidak bilang di situ kita nama kita. Karena dia mau lihat jadi Bapak ada tolong kalau bisa Pak Ali yang sudah ada sekarang tadi ya maka ada tolong data orang-orang itu yang masuk sudah di sertifikat 4 hektar. Tidak berani kita Pak. Kenapa kita tidak berani? Misalnya rumahnya 50, kadang-kadang yang 3 hektar rumahnya sudah itu sudah bantian. Ayo untuk kopi dan aslinya bisa jadi itu, tapi yang jelas kita mau lihat itu di mana batasnya. Karena ini beri sedikit jemaah kan siap nih saya. Nah, tapi jangan sampai kali ini duluan setelah dia membeli apa namanya itu kan rugi lewat tiang di rumah sekadus dari yayasan itu batasnya sudah dijadi dulu. Tanam seperti itu tidak masuk, ini juga tidak masuk, tetapi di kemudian hari dipagar, dibongkar itu patok itu. Yang ini, kan itu batasnya gitu. Nah, karena dari desa ini tidak memberikan dia, karena sudah dipatok seperti diserah. Tetapi kok bisa bagaimana dia ngomong dengan BPN, dengan kepala desa Lomba-Lomba, lewat desa Lomba-Lomba dia bikin sertifikat. Nah, tapi sertifikatnya di mana sekarang? Kita betul supaya tidak dicatatkan Bapak. Itulah sebabnya kami sarankan mari memulai data yang sudah bagus, usulkan yang tidak bermasalah. Kemudian bermasalah itu kita inventaris masalahnya apa. Setelah kita bahas masalahnya, baru kita usulkan kepada Bupati, Pak, masalahnya itu sudah selesai, kami selesaikan bersama ini. Syarat-syaratnya ini. Tapi ini yang tidak bisa kita laksanakan, ini sebagai ukuran. Yang kita terima untuk saat ini data transmigrasi kan belum dibikin sertifikat wilayah, jadi belum semuanya ada SAM misalkan, ataupun malah belum sama sekali. Untuk mengklirkan batas ini sebenarnya bisa terjadi kalau misalkan semuanya itu sudah SAM dan nanti sudah ada data kita semua gitu Pak. Namun jika memang di tanah tersebut belum ada SAM, artinya belum pernah dilakukan pengumpulan, berarti data kita belum ada. Jadi kalau misalkan dari BPN sebesar disuruh untuk menunjukkan titik-titik di mana letak misalkan transmigrasi atau SAM atau bidang-bidang punya perorangan, itu kita masih belum jelas karena di Jakarta di dalam belum ada itu. Jadi mungkin untuk saat ini walaupun kita mau turun, yang kita ambil itu kita bukan ukur secara area atau luasan,
hanya kita titik-titik ini titik ke sini, ini lokasinya ini, titik ke sini lokasinya ini. Dan di situ pun juga dari DPR belum bisa memutuskan, oh ternyata area transportasi itu ini, yang ini belum bisa. Karena memang dari awal katanya masih belum ada, dan dari pihak transportasi itu belum ada mengajukan untuk pengukuran areal yang istilahnya melaksanakan ini loh dengan transmigrasi. Akhirnya dari kita kan juga masih belum tahu. Jadi harapan saya nanti kita perlu itu hasilnya kita petakan dulu mana-mana yang sudah diwakili orang, baru nanti sisanya kita cari tahu mana yang transmigrasi itu lah. Jadi jangan sampai ada masalah persepsi. Nanti DPR turun ukur ini lokasi migrasi ini layanan karena bukan saatnya memutuskan aja, jadi nggak bisa memutuskan seperti ini. Jadi kita nanti turun lapangan cek dulu lah, cek lokasi dulu. Baik, mohon izin Pak Hadis, saya mendengar penjelasan BPN ini sepertinya ada kemajuan dibanding yang lalu-lalu itu hanya belum ada titik terang dari mana memulai. Sekarang ini saya sepakat seperti apa yang disarankan oleh BPN ini, mari hukum yang orang per orang sesuai dengan SK, dan luasannya juga sudah ada data-data yang bisa dipegang sebagai acuan. Nah, nanti setelah itu sekian itu apa yang bisa di-cover itu, baru nanti akan kelihatan apakah orang-orang ini masuk dah di lahan orang atau tidak. Nah, itu bagus. Itulah sebabnya kami sarankan dari itu. Mari memulai data yang sudah bagus, usulkan yang tidak bermasalah. Kemudian bermasalah itu pending, kita inventaris masalahnya apa. Setelah kita bahas masalahnya, baru kita usulkan kepada Bupati, Pak, masalahnya ini sudah selesaikan bersama tim. Syarat-syaratnya ini. Tapi ini yang tidak bisa kita laksanakan, hanya sekalian ukur-ukur. Tidak akan maju, Pak. Saya sarankan, mari kita usulkan yang tidak bermasalah nanti ya, setelah itu. Jadi memang maaf dari provinsi, kalau batas secara makro luasan lahan ini sudah jelas, ada batasannya yang ditandatangani pada saat sama kepala BPN sudah, tapi tidak menutup kemungkinan di lahan luas itu ada hal-hal yang perlu dikelirkan, antara lain tadi dari pihak terkait dan yang lain. Itu yang sebetulnya Pak Camat kita ingin minta penjelasan dulu terakhirnya 4 hektar itu yang punya masyarakat ini di mana. Baru BPN juga baru maju kan. Kalau masih masalah saya yakin BPN tidak akan maju Pak Camat. Karena dianggap ini ada klaim di sini 4 hektar Pak Burakan. Ini ya mohon Pak. Jadi itu yang terakhir yang saya minta. Kalau memang ingin maju, mari kita maju dulu menyelesaikan masalah, baru bicara sertifikat. Jadi terakhir pertemuan di Pak Sekda itu ada muncul klaim Pak Hadis, dan pada saat itu BPN sama sepakat untuk turun. Nah, turunnya saya tidak tahu apakah mau mengklarifikasi kebenarannya, kemudian legalitasnya seperti apa, kemudian solusinya seperti apa, apakah mau diganti atau tukar kulit dan seterusnya. Itu yang kita ingin sebetulnya sekarang, yang 4 hektar itu sejauh mana kan ya Pak. Nah, baru maju sekarang kan kita roba baru lagi nih kalau begini. Iya, sila. Itu yang saya ingin selalu supaya setiap kita ada pertemuan jangan kita mulai dongeng awal. Mari kita melanjutkan dongeng yang sudah kita sepakati, sehingga kalau ketemu kendala di situ kita selesaikan dulu itu. Jangan perlu langsung ini. Ya itu saya ingin. Mari kita jelaskan dulu prosesnya 4 hektar itu seperti apa. Kalau memang sudah penyelesaian tingkat atas, okelah. Sekarang ini dari BPN juga saya selalu itu, mari kita dengan data yang ada kita person to person, kan? Kemudian nanti dikaji oleh tim Pak Hadis semua. Oh ini yang kita dapat ini kita punya sekian hari, gimana nggak masalah. Kemudian buka peta, berada nggak dalam peta itu? Kalau sudah berada peta, nah kita data oke. Kalau sekian orang kita simpan, mungkin bisa jalan langkah saya. Silakan. Pak Camat juga dari Jalan Pradesa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan Dinas Provinsi
PKB, yang saya hormati Bapak Kadis Senaker Trans Kabupaten Lombok Timur, yang saya hormati Bapak Kepala Bapeda Bupati Lombok Timur atau mewakili, yang saya hormati Inspektur Kabupaten Lombok Timur atau pejabat yang mewakili, yang saya hormati Satpol PP atau pejabat yang mewakili, yang saya hormati Bapak ini saya sampai tidak tahu apa kan apa tata pemerintah Pak Subhan sekarang apa tata pemerintahan, yang saya hormati Bapak Kades beserta jajarannya, ya. Lengkapnya kita semua yang hadir pada kesempatan ini, ada Pak Babin Kabinsa dan Babintan Timnas juga, ya. Lengkapnya kita semua yang hadir pada kesempatan ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang saya hormati dan yang saya muliakan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan juga puji syukur kita kepada Allah lebih Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa bersuara di depan ini tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam juga mari kita ajarkan dan dibantu dengan arah kita bisa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan dapat serta di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sudah sekian kali mengikuti mediasi terkait tanah yayasan dan persentuhan dengan tanah alokasi transmigrasi. Bahkan di ruangan Pak Sekda, boleh saya mengatakan tahun yang lalu, karena itu tahun 2022, jadi ruangan Pak Sekda bersama Pak Suruhi dan Ibu Wakil Gubernur, termasuk itu juga saudara saya Pak, ya, Pak Sekda, ya. Jadi pengakuan dari yayasan itu, tanahnya yang yang masuk ke wilayah ini transmigrasi ini ada 8 hektar. 8 itu pengakuannya di sana. 8. Sebentar dulu, makanya kan belum kita lanjutkan ini. Ya. 8 hektar. Dan yang sudah dipergunakan untuk fasilitas umum ini 4 hektar. Nah, menurut Ibu Wakil Gubernur, ya, karena saya tanya kapasitas Ibu datang sebagai pengurus yayasan atau sebagai Wakil Gubernur, dua-duanya beliau jawab waktu itu di ruangan Pak Sekda. Nah, dari yang 8 hektar itu ini sudah dipakai 4 hektar, ya, untuk fasilitas umum dan sebagainya. Nah, akhirnya saya limpahkan yang 4 hektar ini, kata beliau, ya, bagaimana Pak Kades, dengar pula kan Pak Kades waktu itu. Dan sisanya yang 4 hektar itulah yang harus dijadikan penggantinya itu, ya, pada saat itu. Nah, ketika ada rapat lagi di Senaker Trans, saya tidak ikut, itu sudah ada undangan di Pak Gadis, ya, kita ikut pada penelitian itu. Nah, jadi saya nggak tahu perkembangan yang lebih lanjut dari itu. Ya, nanti untuk jelasnya, ya. Karena mulai dari kadus dulu kepala desa saya ini tahu persis, ya, sampai beliau disekolahkan gara-gara ini. Ya. Nah, jadi saya langsung saja, mungkin Pak Kades bisa menjelaskan lebih rinci masalah ini kepada Pak Kades. Jadi mau saya langsung berikan contohnya. Sebelumnya saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini dengan izinnya lah kita bertemu di sini, mudah-mudahan membawa barokah untuk kita semua.
Salawat serta salam diaturkan kepada junjungan kita di besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari alam yang gelap menuju alam yang terang, yang bersama-sama menghormati bapak-bapak dari Dinas Transmigrasi Provinsi Nusa Barat, Bapak Sekda Kabupaten Lombok Timur yang mewakili Bapak dari Kabak Pusaka Rombongan, Bapak dari Inspektur Bapak dari Kabupaten Lombok Timur, Bapak dari Kasatpol PP, Bapak Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur, Bapak Camat, Bapak dari Kepolisian dan Babin, Bapak-bapak anggota DPRD kalau yang hadir di sini, dan ibu-ibu, dan bisa jangan sebut satu persatu, singkatnya hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi transmigrasi terus puncak Beringgo yang kita bicarakan di Pak Kadis, pendukung orang baru di Dinas Terang, mungkin walaupun orang baru tapi pernah dengar. Jadi sudah berapa tahun ini, sekarang tahun 2023, mungkin dari 2013 itu tetap masih ada kasus transmigrasi. Sudah beberapa kali kita mengadakan rapat baik di kabupaten, di kantor bupati juga, namun satu titik pun belum kita ketemu dengan hasil yang maksimal. Yang saya kepada desa meminta kepada bapak-bapak semuanya, baik dari Dinas Terang, kabupaten, provinsi, dan dari kabupaten atau dari bupati, ada 3 yang permintaan tidak sebenarnya. Walaupun masalah itu banyak di Terang ini, kalau kita bicara masalah itu sampai ratusan masalah, bahkan yang satu tidak bisa selesai, bahkan semakin lama semakin bertambah masalah itu yang kita temukan. Dan jadi permintaan tiang selaku kepala desa kita dengar dari masyarakat dan yang lain, kan ini diklaim oleh yayasan untuk sementara ini 8 hektar, Pasung 4 hektar, terus tanah atas nama yang lain itu 4 hektar. Itu yang kita mau. Kalau memang diserahkan, siapa yang menyerahkan dan menyerahkannya ke siapa, supaya ada hitam dan putih. Itu saja yang kita tanyakan dari kabupaten, ada itu kita penjelasan. Sementara di Pasung ini ada dari kepolisian yang aku siapa yang menyerahkan. Jadi kami kan tumpang tindih. Apabila kami bekerja di situ ada Pasung itu ada yang membawa itu. Jadi supaya jelas di depan, dan berapa arah dan berapa meter itu kita mampu tahu, supaya sekarang ini ada keseriusan kita untuk bekerja. Sekarang jangan Bapak membawa berita, kami juga jangan membangun dari kapal kami tidak jelas. Itu satu. Dan yang kedua, untuk yang depan ini, yang 4 hektar itu, apakah kita ngomong aja di atas meja dan kita turun ke situ untuk menyelesaikan itu? Siapa yang menyelesaikan, siapa yang bertanggung jawab di situ? Maaf, ini bukan dia marah, tetapi itu yang kita mau lakukan. Dan yang ketiga, itu yang kemudian supaya kita tetap berhubung, apakah catatan apa yang disampaikan oleh kepala dari sini disampaikan sama Bapak Bupati. Dan yang ketiga, mengujian selaku kepala desa, dan itu katanya masyarakat yang banyak. Yang ketiga adalah marilah kita selesaikan yang tidak bermasalah. Kalau memang ada untuk sertifikat itu, misalnya pekarangan, mari serahkan kepada kamu sebagai pemerintah desa kami dan kami tahu masalah di mana ini. Mana yang tidak bermasalah itu didahulukan. Tetapi kalau kita menunggu semuanya 100 tahun akan selesai ini. Benar. Makanya apa kesepakatan kita di kabupaten itu, mana yang tidak bermasalah kita selesaikan. Tapi ini ada 2 yang tidak pernah selesai. Pasung ini mau pindah kemana? Begitu. Ada yang berhak sertifikat,
ada yang menempati tempat, ada yang masuknya tidak jelas. Nah, jadi itu yang terbangun pertama kali, siapa yang menyerahkan untuk masuk dan siapa tempatnya menyerahkan itu supaya jelas. Kami bingung hal ini, berarti kami tetap di kantor desa ini hanya numpang. Ini supaya jelas. Kami numpang ini karena tidak ada kejelasan. Jadi kalau ada bantuan untuk dari dinas yang lain nanti untuk di dibahas ini, kami pun tidak berani karena kami bisa termasuk setoran. Harus itu jelas gimana kenapa itu. Jangan kami selalu kepada desa pemerintahan di situ menjadi target inspektorat, jaksa, BPKB, KPK. Jadi itu yang kita mau bapak-bapak. Jadi kita minta seriusan. Ini sudah berapa kali penggantian kepala dinas, namun hasil satu titik pun tak ada, 1 meter belum ada. Ini Pak, maaf, apalagi yang hektar. Nah sekarang ini apakah pertemuan kita ini hanya membawa cerita kami akan dikabarkan baik, namun kabarnya tidak bagus. Untuk selanjutnya kami yang selalu bercerita desa itu ditanyakan terus sama masyarakat yang pemuda, kami tidak enak. Jadi dikira kita tidak pernah berjuang, padahal kita juga kerja bolak-balik itu. Nah hanya itu yang ada kita satu kali. Pertama masalah masuk ini yang diserahkan sama yayasan menyerahkannya kemana, dan supaya ada yang standar sebutir dan menerima suratnya siapa gitu. Dan itu yang pada datang itu sesuai dengan kesepakatan kita kemarin waktu rapat itu. Masuk itu siapa yang menyerahkan dan diserahkan kemana dan penggantiannya di mana gitu. Dan yang ketiga yang terakhir itu kalau memang itu bisa maka dari BPN percayakanlah bersama kami, mana yang tidak bermasalah nantinya akan diajukan untuk membuat sertifikat walaupun tidak 100 tetapi mungkin bisa 2, 3, 4, 5 supaya ada hasil kita yang begini terus. Kan waktu itu Amerika sudah lama dari yang menjabat dari tahun 2018 sekarang sudah 2023, jadi belum ada titik hasilnya. Terima kasih, mohon maaf atas yang jadi yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian yang saya hormati, Bapak Ibu yang beritahu tokoh masyarakat, mungkin tidak perlu lagi karena sudah domain kita itu saja kan Pak ya. Biarlah bapak-bapak ini yang kita mengambil keputusan seperti apa. Karena kalau bapak ditanya mengusul itu saja. Ini sudah. Nah, Bapak sekalian yang saya hormati, nanti ada sebagai tahapan penyelesaian sertifikat, nanti ada dari provinsi. Jadi memang tahapan sekarang ini yang kita inginkan dan gambaran untuk maju itu tadi pertama, mari berjelas oknum yang masih yang punya lahan di sini, apakah kita selesaikan untuk apa itu karena BPK sama BPN. Yang kedua, di program BPR itu berjalan dalam rangka mengidentifikasi pemilih-pemilih lain yang disinkron dengan BPN. Kalau siap, punya lain namanya demokrasi terusnya. Jadi insya Allah kalau itu. Kemudian yang sebetulnya gambaran yang dimaksud 4 hektar itu ada di sini. Gambaran ini dari ke bawah ya, sini yang 4 hektar ya. Itu yang sampai sekarang ini kita belum tahu seperti apa langkah-langkah dari BPN. Nah, nanti lah beliau akan ranahnya di sana. Lalu kita kan tidak tahu. Kali itu saja dan saya sangat mendukung kepada Pak Kepala karena itu memang harus ya. Jadi mari kita nanti setelah BPN ada beberapa kesimpulan buat masalah mungkin di ada masalah. Dan nanti kita rumuskan lagi apakah kita usulkan yang tidak bermasalah dan seterusnya nanti kita serahkan ke bapak-bapak pengambil keputusan. Dan satu yang saya pesan Bu, mohon karena saya dengar juga kan mata teratur sini juga sekarang baru lagi pimpinan ini. Nah ini mohon maaf, kadis-kadis yang dulu sudah saya pesan. Tolong kalau kita menyelesaikan perkara di transmigrasi ini, jangan kita berbicara idealis dengan hukum undang-undang, tidak bisa. Karena mohon maaf, ini perlakuan transmigrasi khusus tidak sama dengan transmigrasi umum di seluruh Indonesia. Itu sejarahnya.
Jadi kalau kita ungkit lagi siapa yang siapa kenapa begini dah, itu sudah babnya sudah lewat. Ya, itu babnya sudah lewat. Kita sekarang bagaimana menyelesaikan persoalan? Karena memang kondisi di sini pertama sudah ada jual beli. Kedua, masyarakat yang tinggal juga di sini tidak memenuhi sesuai dengan SK tapi keluarganya. Ada juga yang sifatnya. Nah kalau kita ungkit semua lagi itu dan seterusnya, tidak akan selesai. Kembali tadi idealnya memang transmigrasi seperti itu. Tapi ini salah siapa, masyarakat apa kita? Kita ini secara kewajiban pemahaman 2 tahun sebelum berakhir masa pembinaan sesuai dengan aturan pembinaan kita sudah harus menguruskan sertifikat mereka. Jadi begitu 5 tahun kita serahkan, sisanya perda yang ini yang kita berbuat sama sekali kan berputar itu saja. Itu yang sebesar. Jadi mari kita fokus menuju ke penyelesaian kita. Karena dari BPS juga tidak mungkin dia permasalahkan, kami tidak proses. Karena yang tinggal di sana lagi itu tidak. Karena yang dibutuhkan BPS kan administrasi saja kan. Nah, persoalan SK kan karena tadi mereka bupati kan. Nah, itu. Tidak. Jadi saya bilang jangan lagi ungkit-ungkit seperti itu, tidak akan selesai. Karena kondisinya kita ini sudah 15 tahun lebih. Kalau kita kembali ke awal lagi, Pak Bupati sudah tidak mengganti SK. Maafkan kita dengar itu. Jadi Pak Bupati tidak akan lagi mengganti SK, dia mengacu kepada SK 2013. Ya, itu nggak akan kita lihat. Secara teknis ke bawah ada pada jajaran kami masalah iparnya, adiknya yang tinggal dan seterusnya itu tidak usah itu ranahnya, tidak. Jadi mereka selesai sertifikat tidak ada masalah. Dan syarat-syarat yang ada. Ada juga syarat dari kantor provinsi kabupaten, sama juga dengan syarat kita dari dulu. Mari kita maju. Jangan kita tidak urus ini barang karena ada klaim 1 orang, akhirnya jadi korban 200 kakak. Masa orang? Jadi mari kita maju. Apabila nanti ini barang terbit sertifikat, kemudian dia keberatan, justru itu lebih bagus. Dasarnya ada. Kalau dipersoalkan keberatan tidak jelas. Apa dasarnya juga? Itu deh. Jadi saya tantang, ayo kita berani saja. Sertifikatkan, manakala nanti dia sertifikatkan, kemudian dia mari kita selesaikan lewat ranah. Bukan ada. Jadi jelas. Kalau hanya kita lawan di atas meja, ngomong sana ngomong sini, ngomong apa? Saya dengar ini diundang juga ini pihak terkait tapi tidak datang. Nggak bisa selesai bareng. Nah jadi itu. Mari kita saja. Mari untuk lebih jelas nanti dari provinsi nanti jelaskan. Di PN ini kita maju. Nanti yang tidak bermasalah kita kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kabupaten Maluku Timur, kami mewakili dari Provinsi NTB, kemudian yang terhormat dari Bapak Camat, kemudian Pak Kepala Desa dari BPN, kemudian Bapak dari Kepala PPP yang mewakili dari Inspektorat dari Bapeda, serta Bapak Ibu hadirin yang kami hormati semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kami bisa sampai di sini, Pak. Alhamdulillah dan alhamdulillah. Jadi pertama-tama kami sampaikan salam takziah Kepala Dinas, Pak. Bapak Kepala Dinas kami sedang ke Malaysia dengan Pak Gubernur karena mendampingi untuk meninjau pelajar dan PRI kita yang ada di Malaysia. Biasanya beliau juga senang kalau akan ke Jeringo ini karena berkali-kali kan kita sudah ceritakan ke Bapak Kepala Dinas bagaimana situasi kondisi di sini. Jadi kami dari provinsi intinya mendukung, Pak. Kami mendukung dan mencoba untuk memfasilitasi untuk permasalahan di Jeringo ini, Pak. Yang pertama kami sudah rapat dengan Kanwil BPN di provinsi. Kasus Jeringo ini juga untuk SHM-nya sudah masuk dalam Kanwil BPN. Jadi sudah menjadi perhatian dalam Tora, sudah masuk juga dalam Tora. Nah, jadi akan ditindaklanjuti dengan teman-teman di BPN Antah Maluku Timur. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kami juga sepakat bahwasanya kalau memang ada yang masih bermasalah, kalau kita di situ-situ saja kita akan stagnan. Kalau kita akan stagnan kita nggak akan maju-maju. Jadi marilah kita kerjakan yang bisa dulu,
Jadi nanti kalau misalnya yang bisa diukur yang mana dulu, jadi yang itu yang ada masalah silakan aja ditinggal gitu Pak ya, silakan aja ditinggal dulu. Jadi yang sudah bisa diukur nanti silakan kita diukur dulu, jadi ada kemajuannya. Kemudian nanti kita dari provinsi juga kita akan membantu dengan memfasilitasi untuk IPR. Jadi dari kami, dari anggaran kami ada untuk outputnya nanti ada IPR. Jadi itu dari dukungan dari provinsi yang bisa kami berikan, dan harapannya kita akan tetap kawal Pak sampai nanti ini selesai juga Pak. Karena harapannya kalau nanti di 2023 ini semua sudah selesai, di 2024 kan kita bisa merancang dengan program yang lain Pak. Misalnya kita pemberdayaan ekonomi masyarakat. Di sini apa yang banyak jagung misalnya kan, kalau kita nanti ada jagung, tomat atau motor. Walu. Ya, masa kita hanya berkutat di masalah sains saja, ya kan Pak? Setuju kan Pak? Kalau kita nanti kita akan beranjak kepada peningkatan ekonomi kreatif. Mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan dari provinsi. Lebih kurangnya mohon maaf. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Ibu pejabat dari provinsi, Hans, rekan dari kabupaten, camat dan perangkat, kepala desa dan perangkat, Babinsa, Babinkamtibmas, BPN, singkatnya peserta pertemuan yang saya hormati. Alhamdulillah kita dapat bersilaturahim pada kesempatan yang baik ini. Tentunya melalui pertemuan-pertemuan ini ada hal-hal positif yang bisa kita hasilkan. Mohon maaf yang baru 3 minggu menjadi kapak pemerintahan, belum begitu memahami secara utuh kondisi di lapangan. Tetapi tadi telah disampaikan oleh Pak Camat, Pak Kadis, Pak Kades, ada gambaran. Artinya kita mulai dari mana? Ini dulu, kita mulai dari mana? Apa masalahnya? Nah tadi disampaikan oleh kepala desa, ada 8 hektar. 4 hektar itu sudah diserahkan untuk fasilitas umum, kemudian 4 hektarnya secara pertanyaan masyarakat sudah ditempati masyarakat. Nah yang 4 hektar ini tadi saya tanya Pak Kades, ada nggak dokumennya? Penyerahan oleh siapa seperti disampaikan Pak Kades tadi, oleh siapa? Kemudian siapa yang menerima? Ada nggak dokumennya? Nah ini yang perlu kita telusuri. Kalau nggak ada dokumennya, kita siapkan dokumen juga proses legalnya supaya jelas. Karena bagaimanapun kita memegang asas kepastian hukum bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara itu harus berdasarkan peraturan undang-undang. Jadi jangan sampai kita nanti bermasalah dengan hukum. Nah, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sampai kepada kepala desa tentunya mengharapkan untuk kesejahteraan masyarakat. Bagaimanapun kita membela masyarakat, kita ada di masyarakat, tetapi jangan sampai tindakan kita ini bermasalah terkait dengan perkara apalagi pidana. Nah, karena perbuatan-perbuatan kita sebagai pemerintah desa terutama terus kita tersangkut dengan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Jangan sampai kita tersangkut dengan masalah perkara atau pidana. Jadi harus jelas siapa yang menyerahkan sampai menerima, ada nggak dokumennya. Nah kalau ada dokumennya kita cari, kalau nggak ada proses dokumennya. Kemudian yang 4 hektar untuk fasilitas umum di mana saja batas-batasnya, nggak bisa selesai kalau kita bicara di kantor. Jadi harus kita turun ke lapangan dan ada juga dari pihak yayasan sampai di mana batas-batasnya, termasuk juga 4 hektar yang di bagian dihuni oleh masyarakat kita. Jadi tadi saya minta kepada Pak Kades didata dulu siapa yang menempati itu dan apakah yang masyarakat yang menempati itu masuk di 4 hektar itu atau tidak, supaya dia jelas. Jadi intinya supaya ada kepastian hukum
terkait dengan kondisi yang ada di lapangan, yang 8 hektar, 4 hektar pasung dan 4 hektar. Nah, ini saja barangkali menjadi catatan kami, dan mudah-mudahan pertemuan ini ada manfaatnya. Tidak hanya kita bicara di kantor, tapi kalau bisa ini usulan kami, Pak Kadis, kita di lapangan juga melihat batas-batasnya sampai di mana. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dari yayasan ada yang hadir? Itu kita berhadapan dengan yayasan ini. Di kantor saya undang sulit, tidak hadir. Sekarang saya undang Sabel, bosan katanya. Sesungguhnya kalau saya rasakan kita yang bosan seharusnya, karena sulit kita bertemu dengan yayasan ini. Tetapi dia pagah harus tansa sekian. Kembali tanahnya kata lo iya mulainya hari ini. Jadi batasnya kita ukurkan dia, laku bosan katanya. Dia pembersihan satu. Kedua, kalau kita mengambil tindakan, kita kerjakan yang tidak bermasalah. Kemudian semua yang tercaplok menjadi pensertifikatan kepada yang tidak bermasalah. Kemudian yayasan berkeberatan, loh, tanah saya masuk yang dianggap tidak bermasalah itu kan? Akhirnya bermasalah juga di akhirnya. Karena yayasan tidak mau hadir. Mereka mengukur-ukur apa, lalu dia komplain tanahnya masuk dalam yang kita ukur, ini masalahnya. Tak bisa selesai Pak kalau begini, dia tak ada yang hadir. Iya. Habis. Ada Pak, Bapak dah, coba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Pak Kadis Organisasi, hormati Pak Ibu yang mewakili Kadis Organisasi pada saudara. Peserta pertemuan yang dilakukan terkait dengan sengketa istilahnya itu tanah yang 8 hektar. Kami dari dulu memang itu tidak akan bisa disisihkan. Kenapa? Karena ujung-ujungnya kita sudah rapat pertemuan, tetapi yang punya hajat ini tidak ada yang bisa. Apa yang kita ukur? Batas mana yang itu? Kan jelas. Ini sebenarnya olehnya dasarnya olehnya itu harus ada dia punya dasar dia yang punya 8 hektar itu, dan fasilitas umum yang 4 hektar itu mana dia? Kan harus jelas dia. Baru dari DPR bisa mengukur. Ini tidak bisa ke gedung, harus kita hadirkan yayasan, tidak bisa dia. Siapapun yang menghadirkan, kalau tidak hadir yayasan, mana yang bisa kita ukur dia mana? Kalau verifikasi jelas tidak masalah. Tetapi ini loh, tanah ini loh, dari terus bergulir-gulir tidak bisa sisi. Pada saat rapat di ruang pasekan, pas uji hadir dia. Nah dari BPN itu tunjukkan dia oh ini tanah ini kan. Nah ini sekarang ini yang dibuktikan sekarang di lapangan. Jangan kita meraba-raba, nggak bisa kita buktikan itu. Buktikan gambar dulu dia secara kasat mata, baru kita di sini dia. Di sini baru BPN tahu dia. Dulu memang BPN yang menjelaskan dia secara ini pernah ditayangkan itu, secara kasarnya itu di sini tanahnya. Sampai sekarang kan kita tahu, lupa lagi kita ini sudah berapa bulan belum itu. Tidak bisa diselesaikan Pak Kadis, harus kita hadirkan yayasan. Lalu dari kita ke lapangan, beda ada si 4 hektar itu mana yang 4 hektar itu harus jelas itu. Kalau tidak bisa kita lakukan. Ada nggak BPN baru data itu sekarang? Yang dulu pernah ditayangkan pernah tidak itu kepalanya ya artinya secara kasar sudah tidak mampu di luar pastikan itu. Kalaupun ini kan permasalahannya kalau misalnya ada orang yang komplain, cuma yang komplain ini nggak datang. Maksud saya, biar masalahnya tidak. Alas apa sih yang dia pegang dan gimana? Baru nanti kita keluar kita posisiin dia tuh dari itu ya memang agar itu kedasnya bisa bilang hadirkan yayasan itu punya nggak dia buktinya dia secara faktual dia kalau ada masalah kita langsung ke lapangan
Jangan sampai nanti jadinya nggak bisa satu Nggak bisa dari satu. itu maksudnya untuk kita tekan. Sekarang kita disuruh mau ke lapangan. Mau lihat di mana kita tuh? Kan nggak tahu kita yang mana. Saya sebenarnya kehadiran dia sampai kali tanya saya di sini tuh, saya tanya mana yayasan itu hadir nggak? Dia percuma kita apapun tidak hadir. Terima kasih. Baik, sebelum itu Pak tadi saya menanggapi sedikit dari Pak Kabak Taton. Untuk yang diserahkan 4 hektar itu Pak Kabak, yang 4 hektar itu memang dulu pada saat kita mengukur ini lahan secara keseluruhan ini Pak, memang dia tuju ini punya yayasan. 4 hektar itu 4 hektar diserahkan dulu. Cuma yang sebelum terjadi itu segera buatkan dokumennya, tertulis kemudian menandatangani pihak-pihak. Nah ini yang tidak ada formalisme. Beliau sudah membuka jalan begitu, itu satu. Segera yang 4 hektar itu mungkin tidak bisa langsung dulu, tapi harus dibuktikan dulu ke reformanya, betul nggak tinggal dia. Nah ini langkahnya kan Harus ada. jangan serang 4 hektar langsung nggak bisa. Itu boleh sudah tahu. Itu langkahnya itu yang memang diserahkan 4 hektar itu. Jadi 2 sekarang itu kan. Pertama fasum yang diserahkan 4 hektar itu harus dibuktikan dulu secara pada Komnas. Asal usulnya, kemudian baru nanti yang 4 hektar itu. Nah ini asal kita merta buat kita itu mungkin orang tadi ya. Baik. Dan ada dari Sulaki sana, dari yang lain. Berarti tidak bisa bertindak lebih. Ya ini berarti kalau tidak ada dari pihak yang mengklaim kan, pihak yang yayasan dalam hal ini. Akan bisa selesai Pak. Akan bisa selesai. Belum tidak ada yang dari Pak Sudi datang dari yayasan. Harus Pak Sudi. Kami sudah undang sih, cuma memaksa orang kan tidak juga. Memang ya. Tetapi kan dia yang punya hajat ini kan. Ya kita kelarkan keberatannya. Cuman yang lapor keberatan mana dia kan? Di kantor kemarin nggak hadir juga, sibuk katanya. Sekarang tuh katanya bosan katanya. Kalau sudah bosan, hari itu masyarakat. Tapi kendalanya kita mau berbuat untuk lahan transmigrasi. Kita mau berbuat dapat mendengar isu dia rame dia. Ada dari saya dulu suka sama Pak Kepala begini, kemajuan sertifikat asal ini sesuai keluarga ini kan tidak ada dasarnya yang 200 kakak. Itu dulu. Nah, tapi bertenang berani dah kita usulkan sertifikat semua ini, nanti kemudian terjadi ada yang keberatan komplain. SK Bupati itu. Ada sudah siap Pak. Jadi secara administrasi itu sudah siapkan sebetulnya. Berani tidak kita maju sementara ini. Nanti kalau dia klaim setelah terbit kita serahkan ke ranah yang lain. Gimana? Pak Tadi bisa ke kamu. Tidak satu kali ini sudah jelas. Yang tertanya sekarang bapak-bapak yang pernah baik yang pensiun maupun yang masih transmigrasi. Jadi pertanyaan yang sekarang, karena ini ada surat atau sertifikat, apakah benar belum sudah menerima sertifikat fotokopi atau yang lain? Ini khususnya berpasung dengan itu yang belum jawab sekarang. Apakah benar penduduk selama bekerja di situ di Dinas Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur apakah ada sertifikat itu yang khusus dimaksud dengan itu satu. Dan kalau ada, kenapa tidak lanjuti? Siapa yang membuat surat? Itu Pak. Itu saja dulu. Terima kasih. Saya pernah pensiun ditanyakan ini. Pokoknya yang pensiun yang sudah kerja di situ. Masalah jangan-jangan ada sertifikat. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih Pak Kepala atas pertanyaannya. Mudah-mudahan kaitan dengan alasan daripada yang 3 sertifikat itu. Memang kemarin kami bongkar nasib di kantor
Tapi kalau tidak ada 3 sertifikat atas nama Pak Zainul Majdi, misal hari tanggal 1 lupa Lutfi, nomor 3 yang ada alasannya di kantor. Cuman kalau kita melanjutkan sesuai dengan ranah hukum, kayaknya kita menang. Karena begini, pengukuran pencadangan kawasan transmigrasi itu lebih duluan ada lulusan terbit daripada pengukuran daripada sertifikat yang baru. Berbeda jalannya ada 3 bulan kalau salah. Ada di kantor Pak. Mungkin karena lupa kami bawa di barusan yang 3 itu ada alasannya itu ada nama Heroizer, ada nama harus sertifikat 3 sertifikat punya. Cuman pengukurannya pengukuran itu lebih duluan pencadangan daripada pengukuran daripada punyanya Pak Lutfi dengan Pak Zainul Majdi atau Pak Sulki. Mungkin itu saja, makanya mungkin kalau kita langsung kaitan dengan program ini mana yang clear and clear itu kita usulkan untuk IPR itu ini kayak bisa, sehingga nanti mana yang bermasalah itu kan kita kelompokkan dia masalahnya apa, permasalahan apa, sehingga bisa mungkin untuk ada progres daripada kami dari Dinaker, ada progres daripada penyelesaian masalah di kawasan punya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Pak Kades. Bisa jawab langsung. Setahu saya sejak bertahun transmigrasi itu ini tidak punya sertifikat Pak. Yang 8 hektar itu tidak ada. Ya, yang 4 hektar itu maksudnya diserahkan langsung tidak ada. Karena pengadaan lahan transmigrasi kan 2 Pak. 1 pembebasan Pemda, 2 ganti rugi masyarakat. Kalau ini dulu katanya dari MIAYF itu tidak ada dokumen. Jadi negara ini masih Pak, cuma diklaim juga katanya dibeli oleh si A kepada si A, tapi dari sertifikat tidak ada. Yang ada muncul sertifikat itu hanya yang 3 tadi, kami, Pak Lutfi sama Zainul Majdi. Nah itu sini jadi Pak. Di dalam sini masuk. Jadi jawabannya Pak, kalau belum menanya itu di mana posisi sertifikat itu? Tetap kami di desa itu bilang situ, di situ. Nah itu ya. Makanya kami mau lihat. Misalnya di Pacum itu apakah benar 4 hektar? Yang diganti rugi jangan-jangan 2 hektar. Nah jadi ribut lagi. Di situ yang belum jelas. Itu supaya kita jawab bilang di situ tetap nampak sama tidak. Makanya dia mau lihat ada fase di mana, kemudian lahan usaha di mana. Jadi Pak Kamak makanya tolong kalau bisa Pak Kades tolong itu katanya sekarang tadi ya diskusi. Makanya tolong data orang-orang itu yang masuk sudah di sertifikat 4 hektar. Enggak berani kita Pak. Kenapa kita tidak berani? Misalnya rumahnya 50, kadang-kadang yang 3 hektar atau panjang 2 hektar itu kawan tiang. Ayo, fotokopi dengan aslinya bisa jadi itu, tapi yang jelas kita mau lihat itu di mana batasnya. Bukan lain yang sedikit jemaah kan siap nih saya. Pak Kabar ini tambahan lagi cerita. Alasannya Mami Umar jadi kepala bidang kan, tahu kan? Oh, diundang LSM dan pihak itulah. Akhirnya saya tanya, ini ada apa? Saya katanya ini ibu pernikahan kan habis waktu itu begitu di DPR. Apakah ibu tahu bahwa sertifikat yang atas ini itu karena itu bisa disebut sini? Dan menurut pertanyaan saya, ibu yang dimaksud, saya bilang saya tidak tahu mengenal itu Pak Ali. Masa tahu kapan saya dibuatkan sertifikat itu dan di mana tempatnya ini tidak tahu. Yang khususnya, jadi sekali lagi ibu tidak pernah merasa buat sertifikat dan punya merasa tidak pernah. Terima kasih. Bagi sertifikat pernah juga di sini cari-cari kan. Ya di DPR ya. Jadi yang 3 sertifikat itu khusus dibuatkan. Pak Ali. Jadi sebenarnya bapak-bapak yang mengaji kita minta dokumennya itu mau apa? 1 termasuk dengan TNI.
Kan dia ketua tanahnya masih. Ya, itu masalah di sini. Nah, tapi yang sampaikan ini duluan setelah dia membeli apa namanya itu ganti rugi lewat tiang dulu masa kardus dari yayasan itu batasnya sudah dijadi itu. Itu menjadi catatan. Setelah dipatok sama dinas jalan dulu sama apa namanya dari usulan semuanya itu lengkap sudah kan. Tanah PL itu tidak masuk. Ini juga tidak masuk. Tetapi di kemudian hari dipagar, dibongkar itu patok itu. Oleh yang ini, yang ini. Oh yang kan ini. Itu batasnya Oke, betul. Begitu. Nah, karena dari desa Perigi tidak memberikan dia, karena sudah dipatok sama dinas. Ya. Tetapi kok bisanya bagaimana dia ngomong dengan BPN, dengan kepala desa Lobak, lewat desa Lobak dia bikin sertifikat. Nah, tapi sertifikatnya di mana sekarang? Kita maksud kita. Nah, supaya menjadi catatan bapak-bapak ini, supaya jangan hanya cerita, silakan kita proses bersama-sama. Nanti kalau datang dari yayasan mana tanah mana surat, supaya itu saja intinya itu kita, supaya ada cerita di kabupaten di sini, kabupaten Surabaya di Serupari. Saya pikir itu sudah bapak-bapak kita sudah banyak masukan dan tinggal untuk Silakan ini, Zakir silakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dari Dinas Transmigrasi Provinsi dan Kabupaten, ada BPN, Ketua Pemerintahan, Kesatuan PP dan Pecamat, Pekades dan semua undangan yang saya hormati. Dalam persoalan ini saya kira kita sudah menemukan benang merahnya ya Pak. Yang artinya begini, sekarang harapan kami dari masyarakat nih, sekarang pemerintah ini berani nggak dalam hal ini Pemda Dinas Terang khususnya berani nggak berbuat? Yang artinya begini, seperti yang disampaikan tadi kan yayasan mengklaim 4 hektar dan seterusnya. Nah, sekarang Dinas Transmigrasi sudah kerjakan saja ya, kita ukur yang mana. Nah, seandainya nanti yayasan datang protes, silahkan tunjukkan mana sertifikatnya kan. Nah, harus begitu. Nah, apalagi tadi katanya kan sudah ditunjukkan ada 3 sertifikat. Namun perlu mungkin di cross check lagi titik koordinatnya di mana. Jangan hanya ini sertifikat di mana lahannya di sana kan, tapi titik koordinat di sertifikat enggak jelas. Mungkin itu perlu di cross check lagi. Nah, sekarang harapan kita itu sekarang Dinas Terang ini berani berbuat enggak? Nah, jangan sampai nanti kita baru berbuat sudah ada isu yayasan atau mengklaim, artinya kita belum berbuat saja sudah takut begitu. Iya, seharusnya berbuat dulu. Kemudian nanti datang pihak yayasan datang mengklaim dan seterusnya ya, tunjukkan mana sertifikatnya, di mana letak lahannya kan begitu. Kan kita ini negara hukum. Dalam ada di hukum itu kan begini. Siapa yang mendalilkan yang harus dibuktikan kan begitu. Ini baru dalil doang, tapi buktinya belum ada, kita sudah takut. Nah, kira-kira begitu harapan kita yang di masyarakat transmigrasi, karena kita sudah terlalu lama dijanjikan, berharap dan seterusnya. Kita terlalu lama dijanjikan, oh besok bulan ini, besok tahun ini kita harus selesaikan. Yang ujung-ujungnya sampai sekarang tinggal sebentar lagi, masa tahun bupati tinggal sebentar selesai kan. Nah, nanti begitupun bupati baru kan sulit juga, apalagi hari ini kan Bapak sudah artinya dia yang tahu persis persoalan tanah transmigrasi ini. Nah, harapan kita itu dinas atau Pemda ya harus berbuat dulu, jangan hanya mendengar baru mulai ingin melakukan, kemudian ada isu yayasan mengklaim, akhirnya nggak jadi berbuat. Nah, kira-kira begitulah harapan kami di masyarakat ini, Pak Kadis. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalam. Bapak Ibu yang saya hormati, mencerna dari apa yang tadi disampaikan oleh seluruh Bapak Ibu sekalian, saya
hanya mungkin gini, mengulang kesadaran saja Pak Adi, bahwa barang ini dari mana mulai salahnya gitu. Saya setuju dengan Pak Abang katakan. Ini kita barang, saya sampai sekarang ini masih sekedar di awang saya melihat gambar saja nih, gambar lahan gitu. Itu yang dianu setelah pembicaraan ini kan ada bayangan saya, kalau kita bicara tentang tanah ini pasti bisa kita sorot dari atas nih. Yang mana salah awal gitu ya. Di bayangan saya ada tiga lahan ya Pak Kades ya. Lahan transmigrasi, lahan yayasan dengan TNI. Kalau salah ya, TNI juga. TNI itu juga punya masalah sebenarnya karena saya pernah mendapatkan 60 sertifikat 45 tambah 28 di atas. Itu saya menjualkan ceritanya Pak, punya saya itu. Tapi tak satu pun orang TNI yang tahu di mana tanahnya. Karena memang barang itu udah cetak. Begitu di lapangan dia tahu si B, Pak. Nah, artinya barang ini dia mulai dari sana awal, bukan kita ingin mengulang. Cuma kita duduk saja Pak, karena ini tidak akan selesai juga. Mau dia datang pun sekarang juga, saya yakin ya saya tidak tahu tepatnya. Karena setiap makanya saya bilang salah satu yang bisa menyelesaikan ini adalah agraria. Yang kedua mungkin Tatapong sebagai pengelola penanggung jawab di ini termasuk dalam aset Pak. Andai saja kita bisa ketemu agraria, Tatapong, aset, termasuk yayasan. Mari gambar dia barang ini secara, kan kita punya JIS kita bawa juga. Nah itu bawa juga nih. Coba ini kan masalahnya batas transmigrasi juga Pak Kepala saya yakin juga bingung kita Pak. Karena titik koordinat kita hanya main patok, namanya main ya. Dulu zaman dulu sertifikat itu modalnya namanya patok yang namanya terbuat dari semen. Ini pal dulu, begitu dia kau liwat, bebek liwat, jatuh hilang, berubah deh tempatnya Pak. Ya, nah sehingga ini sekarang ini kita tidak bisa kita mau main muncul ini barang B batasnya karena barang yang dulu itu dinara sekarang itu. Satu-satunya cara mudah-mudahan dengan adanya sertifikat 3 itu bisakah kita dibantu oleh agraria di mana titik koordinat itu? Karena sekarang ini kita jual tanah Pak, tidak perlu kita ninjau Pak, lewat Google Maps saya sudah bisa itu berarsiran dia nanti. Karena kalau kita lewat sekarang kita samakan dari 20 hektar dibeli di Pak Kabak paling itu di teman nyampah kan bisa. Nah, artinya sebelum kita berangkat situ, ayo dulu kita kumpul lagi dari sekali doang Pak Kadis. Tapi itu aset ya. Karena ini kita lihat mana nih sejarahnya yang dulu harus diulang lagi sebentar saja untuk melakukan titik koordinat. Saya sangat setuju ini sama Adik. Karena sekarang sudah ada zaman kita main pal itu zaman lain itu dong. Kita di desa bahasa ketemesian gara-gara pagar segini liwat. Karena kita tidak punya bukti. Sertifikat itu pun sudah gagal, kalau kan bisa digagalkan sertifikat kalau memang itu alas haknya tidak sesuai dan bisa ada penggugatan sebagainya. Tapi kalau sekarang kita mulai maju dengan yang ada ini, saya rasa agak rawan juga. Mohon kembali sedikit saja ke belakang sekali aja, ketemu tapi dengan alat yang benar-benar nih. Kita tahu ini dulu di lapangan seperti apa. Sekarang ini memang kita tidak bisa beranjak juga di ruangan ini kalau kita nggak ketemu dengan itu. Nah, mudah-mudahan bisa dibantu oleh karena kan intinya di situ. Kalau dia SK itu pengakuan ini kan sudah ada kan ada sertifikat itu. Mana sekarang saya nggak ragu juga nih SK Bupati ini mana koordinatnya kita belum nggak juga kita ada nggak koordinatnya BP ini batas ini berdasarkan. Nah, itu dulu karena ini kita main kita sepesiat sudah kita Pak. Karena kita ini merasa ada alasan kabur semua, biak semua soalnya gitu Pak kabarnya. Itu mungkin Pak Kadis STT sekarang. Pokoknya itu sudah Pak Kadis Hairi. Mohon sebentar ya Pak Kadis ya. Itu dulu tapi intinya ada di agraria.
membantu kita nih meluruskan SK itu dengan sertifikat itu dengan apa? Kenapa diberi lisan? Bisa jadi, kalau saya ingat soalnya kalau nggak salah ada yayasan setelah ini belum masuk hutan kok. Dulu ini sebelumnya saya datang, kalau nggak salah ya. Karena saya punya tanah kelokan juga kena juga gitu, kan sudah itulah. Nah, tetapi kita ini masalah kelemahan kita juga ini, kita masih pakai PAL juga atau boleh koordinat kita di SK itu Pak. Nah, mudah-mudahan ada. Jadi sekarang ini kalau ada titik koordinat saja bisa dibantu ya karena ini kita sekarang kita melihat ini ada rumah ini kita kira batas dan sebagainya agak susah. Kita kan bicara garis ini, nyari kepala kan, wah. Jadi begini, sedikit akan datu kanggo doang yang minat sertifikat masih kalah, sehingga semakin fotokopi pun kelihatan, apalagi yang seni itu. Nah sehingga ini kan merangkum dari masalah negara Pak Kepala nggak ada simbes Pak Teta, ya kan? Karena mau ditengin, dokter temannya kita apa? Ya karena asal kita gitu. Bagaimana cara kita ini? Paling tidak itu bisa kita dari situ udah jalan. Pasti ada arsiran nanti kalau memang itu ada klaim. Nah gitu loh. Mungkin Pak Kabak nanti disambung Pak, soalnya beliau dia akan jadi leading sector. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang Bapak tadi sampaikan